deteksi. Korban kerap dijanjikan pekerjaan mudah dengan gaji yang besar, kemudian seluruh biaya perjalanan itu disampaikan akan ditanggung, serta proses keberangkatan yang tampak legal, namun pada kenyataan korban justru dieksploitasi secara psikis dan ekonomis. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama mendengarkan penyampaian dari Pak Kabar Reskrim, Komjen Pol Dr. Sarjatono, terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja. Untuk itu, Bapak Kabar Reskrim, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Mas Andi Gani Nenawea, selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian yang saya hormati juga rekan-rekan yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ada Pak Wakaba Intelkam, Irjen Nanang, ada Pak Wakabar Reskrim, Irjen Nunung, ada Pak Dirti Peter, Brigjen Irhamni, ada Ibu Dir PPA, PPO, Brigjen Nurul Azizah, dan juga yang saya hormati Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan BP2MI, Brigjen Pol Eko Iswantono MM, kemudian juga yang saya hormati Konsuler KBRI di Phnom Penh, Kamboja, Bapak Yosi Afrizal, Direktur Intelijen Keimigrasian, Kombes Agus Waluyo, Sesro Paminal, Kombes Hartoyo, Kabak Penum tentunya, kemudian ada juga Kasubag Ops, Interpol, Jatranin, NCB, AKBW Noval Nanusa, Begoh Diski. Dan terima kasih juga telah hadir di sini Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI. Terima kasih atas kedatangannya Pak Bupati, yang didampingi oleh Pak Kapolres Kuningan, serta tentunya rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini yang tentunya kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya hanya berkat rahmat-Nya, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di tempat ini di Barreskrim. Pertama, tentunya kami mengucapkan mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya karena sampai malam hari ini menunggu tadi kedatangan saudara-saudara kita yang oleh tim dari Des Ketenagakerjaan alhamdulillah sudah bisa dijemput dari Kamboja dengan selamat, ada 9 orang. Tentunya ini bukanlah kerja sendirian dari tim Des Tenaga Kerjaan, melainkan ini merupakan kinerja sinergi dari seluruh stakeholder yang terkait, dari Kementerian Luar Negeri, KBRI Phnom Penh, dan BP2MI, tentunya juga dengan instansi terkait lainnya. Langkah ini merupakan implementasi langsung dari arahan Bapak Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, poin ke-7. Dalam hal ini, Polri hadir untuk memastikan supremasi hukum dan bersama stakeholder lainnya melakukan perlindungan maksimal bagi warga negara dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Tadi pengantar sudah disampaikan oleh Pak Kabak Penum secara teknis, kronologis bagaimana proses pemulangan dari mulai Kamboja sampai tadi sekitar jam 8 baru landing. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirti Peter, Pak Irhamni, dan juga nanti dijelaskan juga
langkah-langkah tindak lanjut terkait rencana penegakan hukum kelanjutan dari tindak pidana ini. Sementara kami persilakan dari Pak Dirpeter untuk menjelaskan secara teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kabar Eskrim Polri, Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Hardianto MSI, yang kami hormati Bapak Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Pak Andi Gani Nawaya, kemudian kami menyapa Pak yang kami hormati Pak Wakabar Eskrim, kemudian kami menyapa Pak Wakaba Intelkam Polri, kemudian yang kami hormati Pak Ibu Dir PPA, PPO Bareskrim Polri, kemudian Bapak Bupati Kuningan bersama Bapak Kapolres, yang kami hormati Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan BP2MI, kemudian yang kami hormati PLT Direktur Pelindungan WNI Ditjen Protokol dan Konselor Kemenlu, yang kami hormati Direktur Intelijen Keimigrasian, yang kami hormati Sesro Paminal Divpropam Polri, yang kami hormati Kabak Penum Divhumas Polri, kemudian Kasubag Op Interpol Bak Kejahatan Trans Internasional ZNCB Interpol, kemudian rekan-rekan media sekalian. Tidak mengurangi rasa hormat dan saya tetap hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang tidak kami sebut satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita malam ini masih diberikan kesehatan dan mensyukuri segala limpahan rahmatnya sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan press release ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami kepada masyarakat melalui rekan-rekan media. Hadirin yang saya hormati, tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim tadi, Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri bekerja sama dengan stakeholder terkait, baik internal Bareskrim dengan Direktorat TPPO, kemudian Divhubinter, kami mendiskusikan terkait laporan yang kami terima. Kemudian kami berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI untuk Kamboja di Phnom Penh untuk melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam laporan informasi yang kami terima pada tanggal 12 Desember 2025. Bahwa hal tersebut terkait tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau yang diatur di dalam pasal 81 Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran untuk dipekerjakan keluar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi bekerja di beberapa wilayah di Kamboja. Rekan-rekan sekalian dan yang kami hormati, adapun kronologis penyelidikan yang kami laksanakan oleh tim adalah sebagai berikut, bahwa berdasarkan laporan pengaduan masyarakat dalam hal ini orang tua korban yang diterima oleh Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri pada tanggal 8 Desember 2025 serta informasi dari media sosial tentang adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia yang dipaksa bekerja sebagai admin judi online atau scammer serta mengalami kekerasan fisik. Para korban juga sempat membuat video viral di media sosial terkait unggahan para korban yang memohon bantuan agar bisa dipulangkan ke Indonesia. Saya kira rekan-rekan media paham dan ingat adanya video ataupun viral di media sosial tersebut. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember, tim penyelidik setelah berkoordinasi dengan Direktorat TPPO, Divisi Hubungan Internasional Polri, kemudian Kemenlu, berangkat ke Kamboja untuk berkoordinasi dengan KBRI, melakukan penyelidikan dan memberikan upaya pertama yaitu pertolongan kepada para korban serta berkoordinasi dengan otoritas imigrasi Kamboja untuk dapat sesegera mungkin memulangkan para korban ke tanah air. Dari hasil koordinasi dan penyelidikan ditemukan 9 korban yang diantaranya 3 orang perempuan dan 6 orang laki-laki yang berasal dari wilayah Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pada saat kami temukan ke-9 orang tersebut
telah berhasil lari dan menyelamatkan diri dari lokasi-lokasi mereka bekerja. Bahwa korban melarikan diri dari tempat bekerjanya masing-masing karena selalu mendapatkan perlakuan kekerasan, baik fisik maupun psikis di tempat mereka bekerja. Para korban saling bertemu pada saat melaporkan diri di KBRI Kamboja pada akhir bulan November 2025 dan selanjutnya memutuskan untuk tinggal bersama karena mereka ketakutan dan tidak mau kembali ke tempat mereka bekerja. Dalam upaya penyelidikan yang kami lakukan, kami mengutamakan keselamatan dan keamanan para korban dan menjadi prioritas kami untuk melakukan evakuasi. Alhamdulillah saat ditemukan oleh penyelidik ke-9 korban dalam keadaan sehat dan salah satu korban bernama saudari Aisyah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 bulan. Tentunya selama proses penyelidikan di Kamboja dan menunggu proses pulang ke tanah air, penyelidik terus berkoordinasi dengan otoritas Kamboja untuk memastikan perlindungan, keselamatan, dan keamanan para korban, serta penyelidik memberikan bantuan tempat tinggal, makanan kepada seluruh korban dan perawatan medis khususnya bagi saudari Aisyah yang sedang mengandung tersebut. Setelah berkoordinasi dengan KBRI Kamboja dan otoritas imigrasi Kamboja, ke-9 korban berhasil mendapatkan izin keluar karena tidak mudah tentunya di sana masih ada warga negara kita kurang lebih 600 menurut informasi dari kedutaan, sehingga pada hari ini hari Jumat 26 Desember 2025 tim penyelidik Des Ketenagakerjaan Baris Krim Polri berhasil memulangkan para korban dengan selamat dan saat ini telah berada bersama-sama dengan kita sekalian. Adapun identitas para korban adalah sebagai berikut. Rekan-rekan nanti bisa sebutkan tersendiri karena ini menyangkut mereka, keamanan dan keselamatan mereka sebagai korban. Kemudian kami lanjutkan bahwa orang-orang tersebut, ke-9 orang-orang tersebut berangkat dari lokasi dengan modus yang berbeda-beda. Salah satunya adalah korban dan bersama suaminya diiming-imingi oleh seseorang yang mengaku sebagai operator di sana untuk bekerja di perusahaan dengan dijanjikan gaji 9 juta rupiah per bulan. Bahwa sponsor menjelaskan mereka akan dipekerjakan sebagai operator komputer. Kemudian korban tertarik dengan ajakan tersebut dan seluruh dokumen seperti paspor, visa, dan tiket keberangkatan dibantu dan disiapkan. Setelah mereka sampai ke lokasi, paspornya diambil oleh sponsor tersebut dan mereka dibawa ke lokasi mereka bekerja. Setelah tiba di Bandara Phnom Penh, Kamboja, korban dijemput dengan taksi, kemudian diajak selama perjalanan 4 jam. Kebetulan mereka baru pertama kali menuju Kamboja. Mereka tidak paham lokasi itu ada di mana sehingga mereka terima-terima saja, ternyata dia dipekerjakan sebagai scammer. Saya kira itu yang kronologis rekan-rekan 9 orang pekerja WNI kita di Kamboja. Kemudian rencana tindak lanjut kami adalah menerapkan pasal 4 Undang-Undang 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 81 Undang-Undang 18 2017 tentang perlindungan pekerja migran untuk dipekerjakan di luar wilayah Indonesia. Kami segera melakukan pendalaman pemeriksaan terhadap saksi-saksi ataupun korban ini, kemudian segera menerbitkan laporan polisi, melakukan koordinasi dengan Hubinter, KBRI di Kamboja, kemudian mengejar perekrut, tim leader, dan bos pelaku yang menikmati semua keuntungan dari pekerja kita ini. Kemudian terakhir kami menyampaikan bahwa Polri dalam hal ini Des Ketenagakerjaan Baris Krim Polri berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara proporsional dan berkeadilan untuk mengejar dan menangkap seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kejahatan TPPO ini. Demikian dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, iman, kesabaran, kesehatan, serta kesuksesan kepada kita
dalam melaksanakan tugas dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bapak Kabar Reskrim. Terima kasih Pak Dir Tipiter atas penjelasannya. Pada kesempatan ini juga kami ingin mengucapkan selamat kepada para korban. Ya, mohon maaf kepada rekan-rekan media. Memang secara aturan kami tidak bisa menampilkan para korban, dan dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada korban bisa bertemu kembali dengan keluarga tercinta di tanah air. Ya, insya Allah ini merupakan hadiah Natal dan Tahun Baru bagi keluarga. Ya. Kita berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya ini juga merupakan pengalaman bagi kita semua, ya, terutama kepada masyarakat secara umum. Kejadian ini menjadi pembelajaran, pengalaman, dan tentunya tadi sudah disampaikan oleh rekan Direktur Tipiter bahwa kita akan melakukan penyidikan secara tuntas, tegas terhadap terduga para pelaku yang tentunya ini sudah kita identifikasi secara jelas hasil dari penyelidikan kita. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kabar Reskrim, Bapak Direktur Tindak Pidana Tertentu yang telah menyampaikan terkait pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja. Rekan-rekan media, selanjutnya mari kita dengar penyampaian dari Bapak Andi Gani Nenawea selaku Presiden KSPSI. Untuk itu kami persilakan Bapak Andi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Selamat malam yang saya hormati Pak Kabar Reskrim, Pak Wakabar Reskrim, Pak Wakabik, Pak Dir Tipiter, Bu Dir PPA, seluruh stakeholder terkait, Pak Bupati Kuningan. Jadi awal kasus ini adalah ketika Pak Bupati menghubungi saya sebagai penasihat Kapolri dan sebagai Presiden KSPSI mengenai warganya yang meminta tolong dan viral di media sosial. Lalu saya langsung bicara dengan Pak Kapolri, Pak Kabar, Pak Wakabar, dan Pak Dir Tipiter, langsung bergerak cepat dan sangat cepat. Ini merupakan proses pemulangan tercepat. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah kembali ke tanah, dan kami sebagai Presiden KSPSI dan juga Presiden Konfederasi Buruh Asia Tenggara mengucapkan terima kasih yang sangat luar biasa terhadap kinerja Deks Ketenagaan Polri Badan Reskrim yang sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakan negara, bahwa negara hadir untuk membantu warganya. Jadi ini merupakan juga sebuah peringatan, dan saya juga sudah menghubungi Presiden Konfederasi Buruh Kamboja, Mr. Chin Soya, untuk bisa bekerja sama menyelamatkan, melindungi warga negara Indonesia yang berada di Laos, di Kamboja, dan beberapa negara lainnya sebagai sesama anggota ASEAN. Dan juga hal ini juga akan menjadi perhatian khusus. Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, dan beliau sangat menaruh perhatian sangat besar pada dunia ketenagakerjaan dan mengapresiasi yang sangat luar biasa bahwa Deks Ketenagakerjaan Barreskrim Polri sungguh bertindak sangat cepat dalam upaya penyelamatan. Karena korban-korban tersebut kalau tidak diselamatkan secara cepat dapat dipastikan kembali diculik oleh mafia sindikat yang ada di Kamboja, karena sangat rapih sindikat yang ada di sana. Karena itulah juga para korban tidak bisa ditampilkan karena ada aturan buat tidak bisa ditampilkan. Karena itu sekali lagi kita semua memuji, mengapresiasi semua stakeholder untuk terus melindungi warga negara di Indonesia dan juga yang bekerja di luar negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi Gani Nenawea selaku Presiden KSPSI yang telah menyampaikan terkait dengan pemulangan pekerja migran Indonesia yang berada di Kamboja tadi. Selanjutnya rekan-rekan media, mari kita dengarkan penyampaian dari Bapak Bupati Kuningan, Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI, di mana warganya terdampak dalam
pekerjaan migran yang Indonesia yang ada di Kamboja ini. Untuk itu, Bapak Bupati, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang tentunya sama-sama kita hormati Bapak Kabar Reskrim, Bapak Wakabar Reskrim, Bapak Wakab Intelkam, seluruh jajaran Polri yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan istimewa yang saya hormati, saya banggakan Bapak Andi Gani Nenawea, Presiden KSPSI. Yang pertama tentunya saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, masyarakat dan keluarga korban menyampaikan apresiasi, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kabar Reskrim dan seluruh jajaran serta Pak Andi yang telah begitu responsif, cepat ya, profesional menolong warga kami dengan 9 orang lainnya. Ini di luar dugaan. Ini sebagai bukti profesionalisme Polri ya, memberikan rasa aman, memberikan rasa keadilan, dan yang terpenting memberikan harapan baru bagi warga yang lain yang mungkin masih tertahan di negara lain. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan ini mungkin sebagai pembelajaran hikmah bagi kami ya, kepada warga masyarakat supaya tidak mudah terjebak, supaya lebih hati-hati dan tidak mudah tergiur terhadap ajakan-ajakan untuk bekerja di luar negeri yang ini tentunya menjadi masalah. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan apa-apa yang telah didedikasikan oleh Bapak Kapolri bisa jalan mendapat rahmat dan balasan yang timpal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati Kuningan. Rekan-rekan media, saat ini kami memberikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan baik kepada Bapak Kabar Reskrim, Bapak Presiden KSPSI, dan penyidik-penyidik yang melaksanakan kegiatan pemulangan pekerjaan migran Indonesia yang dari Kamboja. Saya memberikan kesempatan 3 pertanyaan, sampaikan nama dan dari media mana. Yang pertama 1, kemudian ada lagi? Ya, silakan 1 dulu. Mohon izin untuk mic-nya. Silakan. Nama dan dari media mana? Baik, bismillah. Ya, terima kasih Pak. Saya Rama dari Radio El Sinta. Tentunya pertama saya ucapkan selamat untuk seluruh instansi atau perwakilan yang ada di sini, terutama Baris Krim Polri yang malam ini mengumumkan telah keberhasilan untuk memulangkan 9 warga negara kita. Dan dilihat di sini bahwa Barreskrim sepertinya memang memainkan multi peran, bukan hanya soal penegakan hukum, tapi bagaimana pelindungan bisa dilakukan secara maksimal, salah satu dengan pemulangan ini. Tentunya dengan keterlibatan instansi yang lainnya. Yang saya ingin tanyakan Pak, pertama sih ada beberapa detail-detail dari struktur kasus tadi, kerangkanya biar kita nulisnya lebih enak Pak. Kayak misalnya operator itu posisinya di mana yang mengundang, mengajak dan menjanjikan gaji 9 juta itu, terus bagaimana mereka ketemu, dan sebenarnya mereka itu dijanjikan kerja apa. Tadi katanya operator komputer itu operator komputer apa? Apakah memang WNA ini sudah tahu mereka operator komputer terkait judi online, atau memang penugasan yang lain yang legal ya, yang di luar judi online? Itu 1. Kedua juga soal ada perlakuan tidak menyenangkan penyiksaannya. Pada posisi apa mereka para korban ini mendapatkan penyiksaan? Apa karena mereka tidak bisa melakukan atau mengerjakan targetnya dalam bekerja? Target-target apa yang harus mereka lakukan sehingga akhirnya mereka merasa bahwa mereka menjadi korban penipuan? Nah itu juga Pak, apakah mereka sadar bahwa mereka sebelum berangkat mereka akan terlibat dalam perusahaan judi online? Terus untuk pelaku yang sudah diidentifikasi, apakah itu pelaku warga negara kita juga dalam posisinya itu ada di Indonesia, apakah ada di sana? Lalu soal informasi dari Kemenlu yang 600 warga negara kita yang masih ada di Kamboja, apakah itu 600 itu di satu perusahaan yang sama dengan 9 korban ini, atau itu tersebar di perusahaan-perusahaan lainnya? Dan apakah
Polri dalam hal ini tentu dengan Kemenlu sudah bisa memastikan di perusahaan yang sama dari 9 WNI ini sudah tidak ada lagi WNI yang bekerja di sana yang mendapatkan perlakuan yang sama. Sementara itu mungkin nanti ditambahkan teman-teman lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita mendengar jawaban dulu ya dari satu orang karena ada 4 pertanyaan yang disampaikan kepada penyidik. Pak Direktur, silakan. Baik, Mas Rama dari El Sinta, atas izin Pak Kabar Eskrim kami menjelaskan apakah mereka itu mengetahui, Pak sampaikan pada saat rilis tadi, mereka ini para koordinatornya itu hunting ke wilayah-wilayah di Indonesia, ada di Jawa Barat, ada di Riau, Sulut. Dia mencari orang-orang yang mau bekerja di luar negeri khususnya Kamboja. Kemudian dia dibiayai berangkat ke sana, pasportnya, kemudian tiketnya semua ditanggung oleh yang pencari tadi. Kemudian setelah sampai ke lokasi di Bandara Phnom Penh, Kamboja, kemudian dia dijemput langsung diberikan pekerjaan yang mana mereka yang janjikan tadi sebagai operator komputer. Sedangkan mereka sendiri kan tidak tahu saya mau bekerja apa, hanya dijawab operator komputer tadi. Tidak tahu seperti apa yang harus dia kerjakan di sana. Demikian sesuai keterangan yang bersangkutan. Kemudian penyiksaan yang dilakukan itu mereka terima karena ternyata mereka bekerja di online scam ataupun di judi online, tetapi rata-rata sebagian besar 90% adalah yang bermasalah ini di online scam. Mereka tidak sesuai target yang ditargetkan oleh bosnya, makanya dia diberikan sanksi dari mulai teringan dia push up, kemudian sit up, kemudian lari di lapangan selama 300 kali di lapangan futsal, demikian. Kemudian sampai akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari tempat tersebut. Jadi peluang melarikan diri itu pada saat dia diajak makan keluar bersama. Pada saat lengah bosnya ataupun pengamanannya itu dia melarikan diri ke Phnom Penh, ke KBRI. Kemudian 600 orang yang masih di sana ini kurang lebih ada satu dari saudara kita yang hadir di sini itu bergabung dengan 40 orang warga negara kita. Ada satunya lagi 30 orang. Jadi total kurang lebih 600 orang itu ada yang satu tim juga, tetapi tim-tim yang lain juga banyak di sana. Kebetulan bosnya adalah dari luar negeri juga, dari Cina, tidak dari warga lokal Kamboja. Mungkin itu jawaban kami, Mas Rama, dari pertanyaannya. Terima kasih. Pelaku yang teridentifikasi tadi itu warga negara kita atau bukan, posisinya di mana? Tentunya untuk perekrut itu ada di posisinya di Indonesia. Sedang kami lakukan penyelidikan, hasil keterangan dari mereka ini, korban ini kami identifikasi posisinya ada di mana, kemudian komunikasinya melalui apa. Saya kira dengan teknologi yang ada kami bisa mencari mereka. Demikian Mas Rama. Baik, terima kasih Pak Direktur. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Ya, satu lagi silakan. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bahtiarudin Alam, reporter dari beritanasional.com. Ingin bertanya Pak, dari Des Ketenagakerjaan sendiri sekarang kan sudah berhasil memulangkan 9 orang. Nah, rencana kedepannya itu ada berapa lagi orang yang ingin dipulangkan, dan mungkin ada nggak sih data-data dari para pekerja migran ini yang masih terjebak di dalam lingkaran itu, yang hendak dibawa pulang tapi tidak bisa dibebaskan lah, dia masih terjebak di lingkaran pekerjaan itu yang pertama. Yang kedua, sepemahaman saya ketika kita bekerja itu, Indonesia itu tidak menjalin kerjasama dengan Kamboja apa, maksudnya kalau kita ingin kerja ke Kamboja apa itu kan nggak boleh ya Pak ya, sepemahaman saya gitu, nggak bakal dikasih izin. Nah itu gimana mereka bisa sampai akhirnya berlabuh di Kamboja, itu modus apa sih yang dipakai oleh para pekerja ini, dan terlebih soal berita kerja ilegal di Kamboja ini menurut saya agak sedikit dan itu udah banyak gitu loh. Kenapa mereka masih bisa hingga akhirnya berlabuh di Kamboja? Itu aja sih Pak, terima kasih. Baik, saya menjawab dari beritanasional.com. Jadi untuk sisa yang lain kami sudah lakukan koordinasi dengan Pak Duta Besar tadi pagi, saya ketemu dengan beliau.
beliau sangat concern tentang hal ini. Beliau sangat menaruh harapan dengan tim yang ada sekarang ini, Des Tenaga Kerja, dan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada. Harapannya ke depan itu data 600 orang itu lengkap ada, dari mana asalnya dan bagaimana dia kondisinya di sana, kemudian dia bekerja di mana, lengkap sekali. Mungkin ke depan atas izin atau perintah pimpinan kami upayakan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Indonesia juga, mungkin Direktorat TPPO, kemudian Hubinter, kemudian PP2MI dan sebagainya. Oleh sebab itu mohon dukungan dari semua yang ada sehingga kami bisa melaksanakan lanjutan sisa dari 9 orang ini, kurang lebih 600 orang masih ada di sana. Kemudian kegiatan-kegiatan yang lain tidak hanya penegakan hukum, tentunya perlu pencegahan, yang mana peran serta dari aparat penegak hukum lokal juga perlu untuk proaktif. Kami sudah koordinasikan dengan Pak Menlu tadi juga untuk mendorong penegak hukum Kamboja, kepolisian Kamboja untuk melakukan penegakan hukum di sana. Sehingga nanti kami tinggal melakukan penegakan hukum kepada yang merekrut di Indonesianya. Jadi saling sinergi sehingga tindak pidana perdagangan orang ini ataupun online scam bisa diberantas di wilayah Kamboja dan pelaku-pelaku yang ada di Indonesia juga tidak berangkat ke sana. Demikian, Mbak. Mungkin dari Kementerian Luar Negeri ada menambahkan perwakilan, Bapak? Imigrasi? Cukup? Dari PP Kementerian Perlindungan? Cukup, baik, demikian. Baik, terima kasih Pak Direktur. Saya kasih kesempatan satu lagi kalau memang ada, masih ada. Baik, cukup ya? Baik. Bapak Kabar Eskrim, Bapak Presiden KSPI, PSI, dan Bapak Ibu yang hadir dalam kegiatan press release malam ini, serta rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya terkait press conference pemulangan pekerja migran Indonesia dari Kamboja malam ini. Semoga informasi terkait peristiwa yang sudah kita ungkap dalam artian pemulangan pekerja migran ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat di mana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pekerja di luar negeri itu seyogianya mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya dulu dari pemerintah maupun dari orang-orang yang sudah mengalami kegiatan pekerja migran. Saya akhiri, terima kasih rekan-rekan, sekali lagi saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak Kabag Penomdiv Humas Polri. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita akan foto bersama. Dan